Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aden Gumilang dari Prodi IAT S2 semester 2 kelas A dengan NIM 225906008. Ingin menjelaskan sedikit rangkuman yang saya pahami mengenai bahasan pada kitab Ushul Tafsir wa Qawaiduhu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asep Ahmad Fathur Rahman LCMAG. Oke. Yang pertama, pembahasan saya adalah Al-Bahthus Sabi', yakni Anwa'ut Tafsir wa Aqsamuhu, macam-macam tafsir dan pembagiannya. Oke, Imam At-Tabari dalam muqaddimah tafsirnya menyebutkan bahwasanya beliau mengutip dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya tafsir itu terbagi menjadi 4. Nah, oke, yang pertama adalah tafsir yang alladzi ta'rifuhul Arab. Nah, ini adalah tafsir yang atau perkataan-perkataan dari Al-Qur'an yang bisa dipahami oleh lisan-lisan orang Arab. Nah, fahuwa alladzi yurja'u fihi ila lisanihim. Nah, ini termasuk cakupan di dalamnya yaitu dari ilmu i'rab, ilmu gharib, ilmu tasrif dan lain sebagainya. Nah, dari sini pengetahuan bahasa Arab seperti ilmu-ilmu nahwu, shorof, ilmu gharibul Quran atau kata-kata asing, lalu ilmu-ilmu yang lainnya yang berkaitan dengan bahasa Arab itu sangat penting. Maka tidak ada orang yang boleh menafsirkan atau menganalisis tafsir kecuali harus menguasai dulu bahasa Arab secara utuh begitu, supaya tidak terjadi pereduksian makna yang hakiki yang ada di dalam teks Al-Quran tersebut. Oke, yang kedua yakni anna tafsiru la udhra li ahadin bijahlihi. Nah, maksudnya penafsiran yang dari teks Al-Quran yang tidak perlu penjelasan lebih lanjut atau tidak perlu diotak-atik maknanya, karena ini menyangkut ranah yang qat'i, yang bukan medan ijtihad. Nah, yang dimana teks tersebut memiliki makna yang jelas, tegas, dan tidak multitafsir. Biasanya teks-teks ini yang menyangkut syariat atau perkara-perkara yang sifatnya maklum minad darurah, alias hukum-hukum yang qat'i, seperti hukum sholat 5 waktu, zakat, zina, khamar, dan lain-lain, atau pada perkara-perkara yang menyangkut pautkan dengan usul akidah. Jadi ini tidak boleh diotak-atik ya penafsiran yang ini. Misalkan kata fa'lam annahu la ilaha illallah, maka ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah. Nah, ini udah bukan ranah ijtihad lagi, ini udah qat'i ya, bahwasanya memang tiada Tuhan yang selain Allah begitu. Oke, yang ketiga yakni tafsir yang ya wama ya'lamuhu illa al-ulama. Nah, tafsir yang hanya tidak diketahui kecuali oleh para ulama atau alim-alim yang menguasai tafsir dan ilmu-ilmunya. Nah, ini baru wilayahnya ijtihadiyah. Nah, di kitab Ushul Tafsir wa Qawaiduhu disebutkan bahwasanya fadzaka fi umuril ijtihad. Ini terdapat pada wilayah ijtihad pada tafsir. Istinbatul ahkam syar'iyyati minal ayatil qur'aniyah, untuk membentuk istinbat hukum syar'i dari ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, wa hadza fil ayati allati tahtamilul ma'anil katsirati wal wujuhil muta'addidah. Nah, ini juga di dalamnya termasuk ayat-ayat yang mengandung makna-makna yang banyak dan aspek-aspek yang banyak gitu. Imam Az-Zarkashi berkata dalam kitab ini, wa kullu lafdhin fil ayati ihtamala ma'nayaini fasa'idan fa huwa alladhi la yajuzu li ghairil ulama'il ijtihadu fihi. Nah, semua lafaz pada ayat yang mengandung makna dua atau makna yang banyak, yang maknanya lebih dari satu gitu ya, maka tidak boleh ditafsirkan atau diijtihadkan kecuali oleh para ulama-ulama yang paham dan menguasai terhadap ilmu tersebut begitu. Lalu yang keempat,
Yang disebutkan ini dari Ibnu Abbas yang keempat adalah wa ammal ladzi la ya'lamuhu illallah ta'ala. Dan ada pula beberapa teks pada ayat tafsirnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa innahu la yajuzu li ahadin ay yukhawwidha fihi. Tidak ada satu orang pun yang boleh menafsirkan teks tersebut dengan sembarangan apalagi. Nah, ini seperti ayat-ayat yang mengandung berita-berita kapan atau peristiwa kiamat itu terjadi, lalu keadaan-keadaan di akhirat, terus yang ayat-ayat yang mengandung terhadap hal-hal gaib seperti malaikat, jin, dan lain sebagainya. Juga ayat-ayat yang mengandung huruf muqatta'ah pada awal-awal surat seperti Toha, Alif Lam Mim. Nah, itu semua kan tidak ada yang mengetahui tafsirannya, tafsiran sejati atau tafsiran utuhnya ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu. Oke, selanjutnya tafsir ditinjau dari objek pembahasannya ya, yaitu udah jelas ayat Quran terbagi menjadi dua. Yakni tafsir yang berkaitan atau keilmuan tafsir yang berkaitan dengan lafaz-lafaz Al-Qur'annya atau tafsir lafzi. Lalu yang kedua, tafsir yang berkaitan dengan makna-makna Al-Qur'annya. Ini tafsir alladzi yakshifu an ma'anil ayat. Oke, yang pertama tafsir lafzi, yakni pembahasan tentang ilmu lafaz-lafaz gharibah atau lafaz-lafaz asing yang terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, pengetahuan tentang mufrodat atau kosa-kata bahasa Arab yang asing, juga terhadap ilmu-ilmu tasrif dan i'rab seperti nahwu, sharaf. Lalu ilmu qiraat yang mutawatirah, yang masyhurah, yang syadzah seperti yang riwayat 7, riwayat 10 dan riwayat 14, itu termasuk ke dalam pembagian yang tafsir lafzi. Lalu yang kedua adalah tafsir alladzi yakshifu an ma'anil ayat, yakni yang bersandar kepada ilmu-ilmu akidah yang dinamai dengan ilmu usuluddin, yang penyingkapan makna-makna atau tema-tema yang terdapat dalam makna ayat tersebut. Lalu ilmu al-fiqh wa ilmu al-istinbat yang dinamai dengan ilmu usul fiqih. Lalu ada juga ilmu bayan, ilmu ma'ani. Ini yang terkait dengan makna penggalian bahasanya ya, yang dinamai dengan ilmu balaghah. Tuh. Kalau ilmu tafsir lafzi itu fokus ke aspek ininya, bahasa atau teks kalimat yang terdapat dalam Al-Qur'annya, yang melibatkan ilmu sharaf, ilmu nahwu, ilmu gharib, mufradat li gharibil Qur'an. Kalau ilmu-ilmu yang tafsir ma'anil Qur'an, ma'anil ayat, itu yang di dalamnya terdapat ilmu usul fiqih, ilmu usuluddin, serta ilmu balaghah, begitu. Oke, begitu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.